kembali lagi dengan saya Rosdiana Borusyalagan. Di video kali ini saya akan membantu Anda mempelajari data tunggal. Jadi, tontonlah video ini sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Bab 11 SMA semester genap data tunggal. Apakah itu data tunggal? Data tunggal jika data tersebut hanya memuat satu variabel data yang ingin kita ketahui dari objek populasi. Contoh data tunggal. Contoh ini nantinya akan digunakan dalam penyajian data. Contoh pertama, data keuntungan barang atau jasa di koperasi sekolah. Contoh kedua, data penjualan smartphone. Pada slide sebelumnya saya sudah menyinggung tentang penyajian data. Jadi, pada tahap ini kita fokusnya pada penyajian data. Penyajian data dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tabel, kedua, diagram. Bukan hanya itu saja, ternyata diagram dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, diagram garis, dan kedua, diagram lingkaran, ketiga, diagram batang. Sekarang, kita masuk permasalahan 1. Permasalahan 1 ini nantinya akan kita sajikan dalam diagram tabel dan diagram garis. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan suasana di koperasi sekolah. Apakah kamu melihat ada siswi yang sedang membeli atau dia sedang melakukan observasi di koperasi sekolah? Nah, yang jelasnya saya akan bacakan permasalahannya. Anggap saja siswi di gambar tersebut namanya Siti. Siti ditugaskan guru untuk melakukan survei data terhadap keuntungan penjualan barang atau jasa selama 1 tahun melalui buku kas koperasi yang di sekolah. Data yang diperoleh sebagai berikut. Seragam sekolah, jumlah keuntungannya Rp900.000, pensil jumlah keuntungannya Rp300.000, kertas HVS jumlah keuntungannya Rp350.000, minuman ringan jumlah keuntungannya Rp750.000, makanan ringan jumlah keuntungannya Rp700.000, seragam olahraga jumlah keuntungannya Rp500.000, kertas folio jumlah keuntungannya Rp600.000, buku bacaan jumlah keuntungannya adalah Rp650.000, buku tulis jumlah keuntungannya Rp400.000, dan ballpoint jumlah keuntungannya Rp550.000. Pertanyaannya, sajikan data tersebut dalam diagram tabel dan diagram garis. Dan tentukan 5 jenis barang atau jasa dengan keuntungan tertinggi. Pada permasalahan 1, sekarang kita sajikan dalam bentuk tabel, di mana jenis barang atau jasa kita buat pada kolom pertama dan jumlah keuntungan dalam satuan Rp1.000 pada kolom kedua. Kita bisa perhatikan dari tabel, tetapi timbul masalah baru. Bagaimana jika tabel tersebut disajikan dalam bentuk baris? Bagaimana jika data lebih banyak? Solusi dengan bentuk bantuan pelabelan. Data keuntungan barang atau jasa yang menggunakan tabel tadi, sekarang kita sajikan dalam bentuk pelabelan. Pada kolom pertama, jenis barang atau jasa. Kolom kedua, jumlah keuntungan dalam satuan Rp1.000. Jadi, nama jenis barang atau jasa yang dijual di koperasi sekolah, kita ganti menjadi nomor. Seragam sekolah nomor 1, pensil nomor 2, kertas HVS nomor 3, minuman ringan nomor 4, makanan ringan nomor 5, seragam sekolah nomor 6, kertas folio nomor 7, buku bacaan nomor 8, buku tulis nomor 9, ballpoint nomor 10. Tetapi jumlah keuntungan dibuat seperti semula ya. Jangan lupa dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu jenis barang atau jasa dengan keuntungan tertinggi. Dari pelabelan, kita perhatikan keuntungan tertinggi.
akan diberikan tabel berikutnya. Perhatikan panah berwarna hitam menunjukkan satuan yang pertamanya telah diurutkan dari angka terkecil sampai angka terbesar. Apakah ada satuan pertama yang sama? Ada ya? Nah, sekarang perhatikan panah selanjutnya, di mana panah tersebut menunjukkan angka satuan yang keduanya. Jadi, angka satuan yang pertama yang sama itu angka 3, maka angka satuan keduanya 0 dan 5. 0 lebih kecil dari 5, maka 0 urutkan paling atas. Kemudian 5. Angka satuan keduanya 0 dan 5. 0 lebih kecil dari 5, maka 0 urutkan paling atas. Kemudian 6. Angka satuan keduanya 0 dan 5. 0 lebih kecil dari 5, maka 0 urutkan paling atas. Kemudian 7. Angka satuan keduanya 0 lebih kecil dari 5, maka 0 urutkan paling atas. Dalam hal ini saya mengurutkan yang paling atas itu adalah jumlah keuntungan terendah dan yang paling bawah jumlah keuntungan yang tertinggi. Nah, perhatikan panah selanjutnya yang di sebelah kanan itu menunjukkan 5 jumlah keuntungan yang tertinggi. Semoga bisa dimengerti ya. Kemudian kita buat tabel baru untuk data barang atau jasa dengan keuntungan tertinggi. Bisa diperhatikan dari tabel. Tahap selanjutnya, kita sajikan data dalam diagram, khususnya diagram garis. Di sini sudah diberikan diagram garis, di mana perhatikan tanda panah biru yang di bawah menunjukkan barang atau jasa di koperasi, dan panah biru yang di sebelah kiri menunjukkan jumlah keuntungan dalam satuan ribu rupiah. Ingat bahwa skala barang atau jasa dan jumlah keuntungan harus sama. Perhatikan panah biru yang ada di antara 0 dan 100. Panah tersebut menunjukkan skalanya, berarti skalanya 100. Lalu perhatikan panah nomor 1 menunjukkan bahwa seragam sekolah mendapatkan keuntungan Rp900.000. Panah kedua menunjukkan bahwa pensil mendapatkan keuntungan Rp300.000. Panah ketiga menunjukkan bahwa kertas HVS mendapatkan keuntungan Rp350.000. Panah keempat menunjukkan bahwa minuman ringan mendapatkan keuntungan Rp750.000. Panah kelima menunjukkan bahwa makanan ringan mendapatkan keuntungan Rp700.000. Panah keenam menunjukkan bahwa seragam olahraga mendapatkan keuntungan Rp500.000. Panah ketujuh menunjukkan bahwa kertas folio mendapatkan keuntungan Rp600.000. Panah yang kedelapan menunjukkan bahwa buku bacaan mendapatkan keuntungan Rp650.000. Panah yang ke-9 menunjukkan bahwa buku tulis mendapatkan keuntungan Rp400.000. Dan panah yang ke-10 menunjukkan bahwa ballpoint mendapatkan keuntungan Rp550.000. Setelah kita buat titiknya pada setiap keuntungan yang diperoleh, kita hubungkan pakai garis, maka disebutlah dengan diagram garis. Baiklah, kita masuk ke permasalahan 2. Permasalahan 2 ini akan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran dan diagram batang. Langsung saja masuk ke soal. Sebuah toko handphone mencatat penjualan produk smartphone yang dijual dalam kurun waktu sebulan. Perhatikan gambar yang diberikan, kira-kira benar nggak ya ini toko handphone? Iya, benar, ini toko handphone. Tabel penjualan smartphone. Kolom pertamanya yaitu jenis HP dan banyak penjualan. Kolom kedua tipe 1, kolom ketiga tipe 2, kolom keempat tipe 3, kolom kelima tipe 4, kolom ke-6 tipe 5, kolom ke-7 tipe 6. Jadi, tugas kamu adalah buatlah tabel ini dalam bentuk diagram lingkaran dan diagram batang. Sebelum kita menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dan diagram batang, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa diagram lingkaran terbagi menjadi 2 bentuk, di mana bentuk pertama
yaitu bentuk persentase. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah bentuk persentase kita menghitung terlebih dahulu besar persentase tiap bagian data penjualan smartphone terhadap seluruh penjualan, yaitu 100%. Kemudian, bentuk yang kedua, bentuk derajat. Maksudnya, bentuk derajat kita menghitung terlebih dahulu besar sudut tiap bagian data terhadap total sudut lingkaran, yaitu 360 derajat. Untuk mempermudah kita nantinya dalam menggambar diagram lingkaran, ada baiknya kita sajikan dulu dalam bentuk tabel, di mana kolom pertama banyak smartphone, kolom kedua banyak penjualan, kolom ketiga persentase, kolom keempat sudut pusat lingkaran. Banyak smartphone, tipe 1, banyak penjualannya 35, maka persentasenya 35 dibagi 180 dikali 100% sama dengan 19%. Sudut pusat lingkaran 35 dibagi 180 dikali 360 derajat sama dengan 70 derajat. Nah, caranya sama untuk tipe 2 sampai dengan tipe 6. Catatan, 180 itu adalah jumlah dari banyaknya penjualan. 180. Baiklah, sekarang kita sajikan dalam diagram lingkaran. Pada slide ini diberikan diagram lingkaran yang sudah jadi. Nah, untuk mengetahuinya lebih lagi bagaimana cara menggambarkannya, mari kita lihat cuplikan berikut. Tetapi kamu harus tahu dulu apa itu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran yang pada bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan persentase dari keseluruhan. Nah, sekarang kita sajikan data ke diagram lingkaran. Alat yang diperlukan adalah jangka dan juga busur. Langsung saja ya, langkah pertama, gambar lingkaran menggunakan jangka agar diameter atau jari-jari lingkaran memiliki panjang yang sama. Nah, saya buatnya panjangnya sekitar segini ya. Oke. Kalau lebih efektif, ukur pakai penggaris. Tapi seperti ini aja juga bisa. Nah, saya letakkan jangka ini di kertas. Ini gunanya nanti sebagai titik pusat. Jadi jangan sampai tidak ditandai atau dilepaskan. Lalu kita buat lingkaran. Oke. Nah, kita tandai ya titik pusatnya. Ya. Kemudian, sudut pusat yang sudah kita cari tadi, buatlah ke dalam lingkaran dengan menggunakan busur agar besar sudutnya benar dan tepat. Mari kita lakukan. Untuk tipe pertama, besar sudut 70 derajat. Jadi yang kita gunakan angka yang berwarna hitam, jadi titik nolnya dimulai dari sini, atau angka yang berwarna merah, titik nolnya dimulai dari sini. Nah, jadi saya mau menggunakan yang berwarna hitam, di mana tipe 1 besar sudutnya 70, berarti sampai 70. Nah, ini ya 70. Baik, sekarang kita lakukan. Titik yang ada di sini harus tepat pada titik pusat. Seperti ini. Sekarang kita tandai ya. Lalu kita tarik garis. Kemudian tipe kedua, sudutnya 50 derajat. 0 ke 50 derajat yang berwarna hitam, perhatikan. Lalu dengan cara yang sama, garis yang ini harus tepat kita letakkan ke garis yang di busur. Nih. Jadi titiknya juga harus tepat dengan titik pusat. Seperti ini. Ya. Besarnya 50 derajat. Kita tandai ya, ini 50 derajat. Lalu kita tarik garis. Ya. Ini 70 derajat.
50 derajat. Tipe ketiga, sudut 40 derajat. 40 yang mana? Ya, dia 40. Dengan cara yang sama. Jika kamu belum mengerti juga, kamu bisa coba kembali. Dan jumlah keseluruhan sudut ini adalah 360 derajat atau satu putaran penuh. Jadi tipe 1, ini tipe 1 yaitu 19%. Tipe 2 14%. Tipe 3 11%. Tipe 4 22%. Tipe 6 tipe 5 6%. Dan tipe 6 28%. Jadi kalau kamu tambahkan semuanya 100%. Selamat mencoba. Bagaimana teman-teman? Sudah lihat cuplikannya? Nah, sekarang kita lanjut untuk diagram batang. Perhatikan diagram berikut. Apakah kamu melihat ada panah biru di bawah? Nah, panah biru itu menunjukkan banyaknya smartphone dari tipe 1 sampai tipe 6. Kemudian perhatikan kembali panah biru yang di sebelah kiri menunjukkan banyaknya penjualan. Kita lanjutkan. Perhatikan panah 1 menunjukkan tipe 1 mendapatkan banyak penjualan sebanyak 35. Panah kedua menunjukkan tipe 2 mendapatkan banyak penjualan sebanyak 25. Panah ketiga menunjukkan tipe 3 mendapatkan banyak penjualan sebanyak 20. Panah keempat menunjukkan tipe 4 mendapatkan banyak penjualan 40. Panah kelima menunjukkan tipe kelima mendapatkan banyak penjualan 10. Dan panah keenam menunjukkan tipe 6 mendapatkan banyak penjualan 50. Semoga teman-teman bisa mengerti ya dari penjelasan yang sudah saya berikan. Terima kasih.